Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pada bab ke-13 kali ini pembahasan mengenai fadilah birrul walidain atau fadilah berbakti pada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Yang artinya, dan sembahlah Allah, janganlah dia sekutukan dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah sesempurnanya kepada ayah dan ibumu, dan berbaiklah kepada famili terdekat, anak yatim dan fakir miskin, serta tetangga terdekat, tetangga jauh, juga kawan sejawat dan ibnu sabil, dan mereka yang menjadi pembantumu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dari Amir bin Rabi'ah, Rasulullah SAW bersabda, Man shalla alayya sholatan shollat alaihil malaika kama shalla alayya falyuqallil min dhalikal abdu aw liyukthir. Yang artinya, siapa bersolawat kepadaku satu kali, maka malaikat bersolawat kepadanya sebagaimana solawatnya kepadaku, sedikit atau banyaknya ia bersolawat. Tercantum dalam Syifa'un Syarif. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janahadh dhulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan suatu perkara secara janganlah kamu menyembah kecuali kepadanya, dan berbaiklah kepada kedua orang tuamu, karena mereka lah faktor penyebab kalian hidup dilahirkan di dunia ini. Sebaik-baiknya, jika salah seorang di antara mereka berdua lanjut usia atau kedua-duanya, maka janganlah sekali-kali kamu melontarkan ucapan atau hus atau cis, sekalipun mereka berdua menjijikkan dan memberatkanmu dalam hal nafkah hidup, karena ucapan demikian itu menyimpan unsur kemarahan. Dan jangan pula membentak sekalipun mereka berdua menyalahi dan tiada menggembirakan hatimu. Berkatalah kepada mereka dengan ucapan yang penuh hormat, merendahlah dengan tunduk dan patuh, berliput kasih sayang, yakni suatu bukti perwujudan kasih sayang dan kebaikan hatimu kepada mereka berdua, sebab mereka benar-benar membutuhkan kepada setiap makhluk Allah yang dianggap mampu memenuhi hajat keduanya. Katakanlah, ya Tuhanku, sayangilah mereka berdua, yakni berdoa kepada Allah supaya Dia menyayanginya keduanya dengan kasih sayang yang abadi, sebagaimana mereka telah mengurus dan mendidik serta membimbing diriku sejak kecil. Surat Al-Isra ayat 23-24 tafsir Baidhawi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sembahlah Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah. Maksudnya tentukanlah beribadah hanya kepadanya, karena hanya Dialah yang berhak disembah. Siapa yang menyekutukannya dengan sesuatu dalam beribadah, maka amalnya bertolak, tidak diterima, dan kelak di akhirat menjadi orang yang merugi. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Az-Zumar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La in asyrakta la yahbatunna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Yang artinya, kalau kamu menyekutukan Tuhan, pasti lenyaplah amalmu, dan sudah tentu pula kamu menjadi orang-orang yang merugi. Surat Az-Zumar ayat 65. Maka bagi manusia normal yang berakal, hendaklah beribadah secara ikhlas, mulus semata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya, siapa yang mengharap bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah beramal saleh dan janganlah menyekutukan sesuatu apapun yang menyembah Tuhan. Dalam menyembah Tuhan, surat Al-Kahfi ayat 110 tercantum dalam Suratul Wa'idin. Ulama mengatakan ada 10 hak bapak dan ibu yang wajib dilakukan oleh anak, yaitu memberi makan jika mereka memerlukannya, memberi pelayanan jika mereka memerlukannya, memenuhi panggilannya sewaktu diperlukan, mentaati perintahnya kecuali disuruh maksiat, berkata dengannya dengan ucapan yang lemah lembut, bukan dengan keras menyakitkan, memberi pakaian jika mereka memerlukan, dan anak dalam keadaan mampu mengusahakan. 7, berjalan di belakangnya bukan mendahului mereka. 8, mencari keridhaan kepadanya dengan sesuatu yang juga diridhoinya. 9, menghindari hal-hal yang menjadi kebenciannya. 10, memohonkan ampun bagi mereka ketika berdoa bagi pribadinya, tercantum di dalam Tanbihul Ghafilin. Seorang ulama fikih ketika ditanya tentang kedua orang tua yang telah meninggal dunia dalam keadaan marah kepada anaknya, dapatkah anak tersebut dapat berusaha memperoleh ridho dari mereka sesudah itu? Jawabnya, dapat, yaitu dengan 3 perkara. 1, merubah pribadinya atau berusaha menjadi anak yang soleh atau soleha. 2, meneruskan hubungan baik dengan famili atau keluarga terdekat atau dan juga kawan-kawan akrabnya. 3, selalu beristighfar, memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya dan berdoa demi kebahagiaan mereka, serta bersedekah yang pahalanya ditujukan kepada mereka berdua, tercantum di dalam Tanbihul Ghafilin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu wa la yadkhulul mu'minul jannah hatta ya'mana jaruhu bil lisani. Yang artinya, iman seseorang dapat dikatakan istiqomah jika hatinya istiqomah. Hal itu dapat dicapai dengan ucapan atau lisan yang jujur. Seorang mukmin tidak dapat masuk surga hingga tutur katanya menciptakan ketentraman bagi tetangganya. Kemudian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam pula, man akrama jarahu wajabat lahul jannah wa man adza jarahu la'anahullahu wal malaikatu wan nasu ajma'un. Yang artinya, siapa yang pandai menghargai tetangganya pasti surga baginya. Sebaliknya, siapa yang mengganggu tetangganya pasti dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat serta masyarakat seluruhnya, tercantum di dalam Hayatul Qulub. Juga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anfaqa 'ala dhaifi dirhamam faka'annama anfaqa alfa dirham fi sabilillah. Siapa yang menghormat tamunya dengan membelanjakan uangnya 1 dirham, maka seolah-olah ia telah membelanjakan uangnya fi sabilillah sebanyak 1000 dirham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma min ahadin ya'tihi dhaifu
fa akramahu illa fatahallahu lahu babam minal jannah, yang artinya orang yang kedatangan tamu lalu ia menghormatinya, maka Allah Subhanahu wa taala yang bukakan pintu surga baginya. Hikayah adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dikunjungi tamu langsung tegak berdiri, langsung tegak pribadinya sendiri menyambut dan melayaninya. Sewaktu ada orang menanyakan tentang sikapnya dalam menghormati tamu tersebut, jawab beliau, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua malaikat itu tegak di rumah yang dikunjungi oleh tamu, maka aku merasa malu jika aku duduk padahal mereka tegak menyambutnya. Tercantum dalam Ar-Rajiyah. Nabi SAW bersabda dalam suatu hadis yang panjang, yang artinya Jibril mengabarkan kepadaku, katanya, bahwasanya seorang tamu ketika masuk ke rumah saudaranya sesama muslim, maka masuk pula bersama dengannya 1000 berkah dan 1000 rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa keluarga rumah tersebut, sekalipun dosa mereka sebanyak buih lautan dan daun-daun semua pohon, dan Allah memberi pahala 1000 pejuang yang mati syahid. Bahkan setiap suapan yang dimakan oleh tamu dicatat baginya pahala haji mabrur dan umroh makbul. Juga Allah Subhanahu wa taala membangunkan sebuah kota di surga untuknya. Siapa yang memuliakan tamu seolah-olah ia telah menghormati 70 orang nabi. Tercantum dalam Kanzul Akbar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam infata'a amaluhu illa min thalath, shadaqah jariyah aw waladin shalihin yad'u lahu bil maghfirah aw ilmin yuntafa'u bihi ba'da." Yang artinya ketika anak Adam sudah meninggal dunia, maka terhentilah pahala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, anak soleh yang selalu memohon berdoa untuk ampunan baginya dan kedua orang tuanya, dan ilmu yang bermanfaat sesudah ia meninggal. Tercantum di dalam Tanbihul Ghafilin.